Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ye dhamma hetu bhava tesang hetu tathagato aha tesang ca yo nirodho ewang vadi maha sama. Ibu Bapak utamanya kepada umat sekalian yang mengikuti di tempat masing. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sampai yang dimana ada masalahnya saya kagum. Kenapa? Bagi saya agak familiar dengan tempat dulu saya Arca budak-budak, Arca Buddha di sana. Bahkan kurus sama seperti di wihara Mendut. Sepertinya pintu juga hampir semua kopi dari itu merupakan hal yang tapi jangan sampai semua itu dipindah ke nanti stupanya pindah dan asokanya pindah. Wah, penuh. Ibu Bapak sekalian, kemarin dalam penerbangan ke Medan, Anda tahu dari Jakarta waktu 2 jam. Di situ saya agak iseng lembaran kursi pesawat. Biasanya ada majalah matan. Saya iseng membuka doa. Saya sudah lama tidak pernah membaca itu. Tapi kemarin saya sempat membaca. Karena iseng saja. Ingin melihat apakah ada perubahan bagian doa-doa. Bagian agama Islam, bagian agama Katolik Kristen juga sama. Tetapi bagian agama Buddha sama juga ternyata. Tidak ada yang berbeda. Diawali dengan Namo Tassa 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan Sabesata Bhavantu Kata. Tidak ada yang berubah. Dulu di pesawat sama itu saja isinya untuk doa agama Buddha. Saya berpikir, mungkin kata-kata Sabesata Bhavantu Sukhitata sudah menempel di pikiran banyak orang. Dan sampai menjadi kata-kata yang terkenal bagi umat Buddha. Bagi agama lain mengatakan bahwa umat Buddha itu memiliki cinta kasih yang luar biasa. Ibu Bapak sekalian, mengenai kata-kata Sabesata Bhavantu Sukhitata, diterjemahkan artinya adalah semoga semua makhluk berbahagia. Jika kita mengatakan kata-kata ini, berarti umat Buddha dari kecil sampai dewasa ataupun yang baru datang ke wihara sampai saat ini diajari mempunyai harapan. Ketika selesai meditasi mengatakan Sabesata Bhavantu Sukhitata, selesai puja bhakti mengatakan Sukhitata. Anda selalu mendengar kata-kata itu di wihara ataupun di luar wihara. Bahkan teks SMS ataupun WA juga menggunakan hal itu. Singkat dengan SSMB. Semoga semua makhluk berbahagia. Ketika saya pertama kali baca itu saya agak bingung. SSMB ini maksudnya apa begitu? Kok disingkat semua begini?
Tapi saya bahagia ternyata umat Buddha memang diajarkan mempunyai harapan-harapannya. Anda belum pernah mendengar sama sekali bahwa umat Buddha diajari mempunyai harapan-harapan. Tidak pernah. Anda sama sekali pun tidak pernah mendengar kata-kata semoga semua makhluk menderita. Tidak ada. Dalam ajaran Buddha diajarkan kata-kata semoga semua makhluk berbahagia. Itu merupakan kata-kata yang terkenal dalam ajaran Buddha dan sering kita pakai. Tetapi perlu kita renungkan bahwa apakah benar ketika kita mengatakan kata-kata tersebut berasal dari hati kita? Atau hanya sekedar lip-sync, sekedar meniru saja? Kita perlu merenungkan dengan baik. Siapa di sini yang sudah mengetahui tentang cinta kasih? Ada yang tahu cinta kasih? Ajari? Tidak ada. Berarti sampai sekarang umat Buddha di masa Sampati nggak pernah tahu tentang cinta kasih? Ya? Ya atau tidak? Ada yang gini, saya bingung. Yang mana? Tapi Anda sudah pernah mendengar tentang cinta kasih ya? Cinta kasih secara sederhana dipahami adalah ingin yang lain berbahagia. Secara sederhana seperti itu. Tetapi untuk mempraktikkan cinta kasih itu tidaklah. Karena terkadang orang belum memahami seutuhnya apa itu cinta kasih. Sebelum kita bicara tentang cinta kasih, kita harus mengerti dulu lawan dari cinta kasih. Apa lawan dari cinta kasih? Yaitu, apa lawan dari cinta kasih? Kebencian? Lawan dari cinta kasih adalah tidak cinta kasih. Benar kan? Apa lawan dari bisa duduk? Tidak bisa duduk. Apa lawan dari tidak bisa makan? Bisa makan. Betul kan? Ini hanya main kata-kata saja supaya Anda muka itu nggak tegang begitu loh. Saya perhatikan beberapa kali kok datang ke SPD, datang ceramah kok muka pada tegang semua. Pada ngapain tuh? Sampai tegang wajahnya. Ibu bapak sekalian, betul disampaikan bahwa teman dari cinta kasih adalah kebencian. Ataupun dalam bahasa sehari-hari adalah kemarahan. Siapa di sini yang sudah tahu tentang kemarahan? Ada? Siapa yang pernah marah? Jujur lo ya. Pernah marah? Angkat jari. Yang pernah marah. Siapa yang sering marah? Siapa yang hobinya marah? Mungkin ada. Karena ada mengatakan loh, Bante, kok hari ini saya belum marah, saya belum hidup Bante. Ada seperti itu juga. Ada yang hobinya marah? Tidak ada. Tapi saya yakin Anda semua pernah marah. Biarpun beberapa kali. Ibu, bapak sekalian. Terkadang seseorang sudah memahami tentang Dhamma. Ada banyak inputan tentang Dhamma. Tapi masih gampang untuk marah. Mengapa seperti itu? Karena dia belum memahami seutuhnya. Apa Bante yang maksud dengan memahami seutuhnya? Ibu bapak sekalian, ketika Anda ingin berbuat sesuatu atau mengembangkan sesuatu, Anda harus mengerti tentang bahaya dan manfaat. Dalam bahasa manajemen disebut dengan SWOT. Strength, weak, opportunity, and threat. Apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa kesempatan buat kita, dan apa ancaman buat kita. Dalam bahasa Dhamma disebut dengan danger and benefit. Guru Agung Buddha seringkali memberikan nasihat kepada para agar tidak pernah meremehkan bahaya dari pelanggaran sekecil apapun. Setiap kali para biku ketika patimokkha selalu membacakan hal-hal ini. Mengapa? To remember, agar kita mengingat bahwa jangan pernah menyepelekan atau meremehkan tentang bahaya-bahaya dari keburukan.
Apa Bante bahaya dari kemarahan? Yang pertama adalah Anda mau menggunakan pakaian sebagus apapun, mereknya bagus-bagus, menggunakan perhiasan seperti anting, sebagus apapun, mau pakai parfum, sewangi apapun, wajahnya tetap jelek. Pernah marah kan? Pernah marah? Pernah ngaca enggak ketika marah? Pernah berkaca tidak ketika marah? Tidak pernah? Anda boleh tes. Kan kata orang kan, Bante, kan harus pasiko. Oke, Anda bisa minta orang di rumah Anda, ketika Anda marah, coba difoto wajahnya. Karena tidak mungkin orang ketika marah selfie. Tidak mungkin. Anda bisa minta bantuan dari orang lain, ketika marah, tolong wajah difoto. Perhatikan baik-baik wajah Anda ketika marah. Pasti isinya itu yang jelek-jelek. Beringas, seram, dan seterusnya. Pakai bedak, biasa pecah-pecah. Ibu bapak sekalian, dalam wajah manusia, ada sekitar 42 otot wajah yang mengontrol tentang emosi atau menunjukkan tentang emosi. Kalau kita marah, otot yang menunjukkan wajah-wajah bengis itu yang bergerak dengan sendiri. Kalau Anda bertemu dengan orang yang marah, mau mendekat atau mau menjauh? Mau dekat atau mau menjauh? Menjauh. Kenapa menjauh? Karena takut dimarahi. Benar? Benar ya? Ini bahaya kedua. Teman-teman dekat, keluarga dekat, semua akan menjauh ketika bertemu dengan orang yang marah. Ini adalah bahaya kedua. Bahaya ketiga adalah nama baik itu bisa hilang. Di zaman Guru Agung Buddha memberikan contoh. Ada sebuah cerita tentang majikan. Majikan ini di kota tersebut terkenal sebagai majikan yang sabar. Yang ucapannya itu lembut, penuh dengan etika, punya sopan santun yang baik. Sebagai seorang pembantu tentu bahagia ketika mendengar majikannya itu merupakan seorang yang baik. Apa yang dilakukan oleh si pembantu ini? Yang ingin ngetes, ngeprank, tidak. Yang ingin ngetes, apakah benar si majikannya ini adalah orang yang baik, seperti disampaikan oleh masyarakat. Apa yang ia lakukan? Ia sengaja bangun telat. Hari pertama, ketika bangun telat, majikannya sudah wajahnya serem. Hari kedua, bangun lebih telat lagi. Majikannya sudah mulai ngomel. Hari ketiga, si pembantunya sengaja bangun lebih telat lagi. Mulai marah-marah. Bangun sengaja lebih telat lagi. Apa yang dilakukan oleh si majikannya? Yang marah mengambil sebuah kayu dan memukul kepala si pembantu hingga berdarah. Pembantu ini pergi dari rumah tersebut dan pergi ke tengah-tengah kota. Kalau bahasa modern adalah alun-alun kota. Di sana ia mengatakan, lihatlah majikan saya yang katanya sabar, yang katanya murah hati, yang katanya sopan santunnya, katanya ucapannya lemah lembut. Hanya karena saya bangun dengan telat, saya dipukul sampai berdarah. Di saat itu, nama baik si majikan hilang. Kenapa? Karena kemarahannya dia. Ibu, bapak sekalian, cerita ini memberikan pesan bahwa yang disebut dengan sabar itu bukan karena katanya lembut. Yang disebut dengan sabar bukan karena penuh dengan etika. Yang disebut dengan sabar adalah bagaimana batin ini bisa bertahan dari segala macam hambatan-hambatan atau masalah-masalah yang ada. Kalau kita bisa bertahan, itu bagus.
Sebagai contoh, tadi ketika saya pergi dengan Ibu Rita, dengan suaminya, wihara, tempat lain, saya cerita tentang wihara di Bangka, wihara hutan di Bangka. Ada sebuah cerita bahwa ada seorang umat yang datang ke wihara tersebut. Katakan, Bante, di kota ini bising, Bante. Berisik, banyak polusi. Saya tenang, Bante, di kota itu. Saya mau coba ya pergi ke wihara hutan, silakan. Ketika dia datang ke wihara hutan tersebut, dia mengagumi wihara tersebut. Wah, Bante, udaranya bersih, Bante. Tenang di sini. Pemandangannya itu bagus, pohonnya hijau-hijau. Ya, pasti ya hijau ya, coklat kan aneh. Hijau-hijau. Wah, Bante, rasa di sini damai ya, Bante. Saya senang, Bante. Oke, baguslah kok Anda bisa senang. Mulai sore, mulai malam, dia mulai berubah pikiran. Kok mulai gelap, yang warna hijau kok jadi warna hitam, yang tadi anginnya sepoi-sepoi kok sekarang menyeramkan, yang tadi ada suara burung kok sekarang mengerikan. Semua berubah ketika malam hari. Kebetulan diikuti di wihara hutan, itu sengaja disetting tidak ada listrik dan susah sinyal. Ya, itu adalah sebuah setting yang sangat baik bagi para meditator. Ketika malam hari dia diberitahu kalau jarak dari kuti A ke kuti B itu jaraknya jauh-jauh, tidak dekat. Jarak kuti A ke kuti B itu sekitar 50-100 meter. Jadi kalau Anda ada apa-apa, teriak minta tolong, nggak ada nolong. Nah, ketika dia malam hari, dia sudah deg-degan. Tadi siang kok enak-enak, kok malam ini kok setengah deg-degan, gimana ya? Lama-kelamaan ada suara. Ini ya serak, serak, serak. Kalau Anda dengar bunyi seperti itu, apa yang Anda pikirkan? Hantu kan? Makin lama kok makin dekat suaranya, makin kencang suaranya. Dia berpikir, aku didatangi ini. Lama-kelamaan di depan kuti, karena kuti itu ada terasnya, ada bunyi suara orang nangis. Tambah ngeri lah dia. Dan besok hari dia mengatakan, Bante, semalam saya didatangi oleh kuntilanak, Bante. Sebentar. Selama saya tinggal di sana, saya nggak pernah menemukan hal seperti ini. Dan saya sengaja iseng, coba Anda bertahan ya. Maksud saya Anda bisa bertahan, tinggal di situ satu malam lagi. Saya mau lihat apa yang terjadi. Benar, hal tersebut terjadi lagi. Tapi apa yang saya lihat adalah musang. Sigung tahu, sigung. Sigung kalau lagi musim kawin, itu mengeluarkan bunyian. Bunyinya seperti orang nangis ternyata. Oh, itulah ibu bapak sekalian. Kalau orang nggak sabar, nggak bisa terima kejadian, dan mulai berpikir aneh-aneh. Nah, ibu bapak sekalian, bahaya keempat dari kemarahan adalah harta bisa hilang. Loh, kok bisa hilang, Bante? Kita ambil contoh. Misalkan di Medan ada makanan yang terkenal. Misalkan BPK. Oh, BPK ya di Medan ya, pasti tahu lah. Saya disclaimer dulu ya, saya mengatakan seperti ini bukan berarti saya minta. Enggak loh ya. Kan di tempat lain saya menggunakan contoh makanan, besok pagi datang semua hal tersebut. Saya sama contoh tentang bakmi. Biasanya datang tuh bakmi semua. Saya tanya, kok bakmi semua ini? Ya, sama Bante kasih sinyal, entah bakmi. Enggak seperti itu. Di sini saya cerita tentang BPK, bukan berarti saya minta tentang BPK loh ya. Enggak. Misalkan di kota Medan itu ada penjual BPK yang sangat terkenal sekali. Makanan itu adalah paling hauce, nomor 1 di kota Medan. Tapi yang jual suka marah-marah. Kira-kira Anda ketika tahu ini, masih mau beli atau tidak? Masih mau beli atau tidak? Mau beli atau tidak? Tidak. Yakin?
Pasti belilah. Paling hocok soalnya. Loh, kenapa Bante seperti itu? Karena memang ada orang-orang yang secara normal ketika bertemu dengan orang yang suka marah-marah, ia merasakan tidak nyaman. Ketika ia tidak nyaman, maka ia tidak mau beli. Memang di sebuah kota di Bandung ada sebuah konten, yaitu banyak orang yang ngantri itu sengaja untuk dimarahi oleh si penjualnya. Memang ada konten seperti itu, tapi itu kan hal yang berbeda. Secara umumnya adalah orang itu tidak akan mau beli ketika tahu si penjualnya adalah orang yang buruk atau orang yang suka marah-marah. Dan masih banyak bahaya-bahaya lain dari kemarahan. Tetapi bahaya terbesar dari kemarahan adalah terlahir di alam yang menderita. Nah, ibu bapak sekalian, ketika Anda sudah mengetahui tentang hal ini, masih mau marah atau tidak? Masih mau marah atau tidak? Masih? Kok diam semua? Masih mau marah atau tidak? Tidak? Kok saya nggak yakin ya? Kenapa? Karena seseorang itu harus mengerti dengan sepenuhnya. Nah, saya sudah menyampaikan bahwa lawan dari kemarahan adalah cinta kasih. Memang, cinta kasih adalah salah satu jurus untuk menghilangkan kemarahan. Betul sekali. Ketika Anda bertemu dengan orang yang suka marah-marah, ada 5 hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah cinta kasih, kedua punya kasih sayang. Ketika cinta kasih sayang adalah peduli kepada mereka yang menderita, punya batin yang seimbang, artinya gak gampang reaksi batinnya. Keempat adalah merenungi, kalau Anda dimarahi, ya berarti itu karma buruk sudah berubah. Kelima adalah asati amane sekara, itu tidak diperhatikan dan tidak dipikirkan. Dan bahasa sehari-hari adalah cuekin aja. Kalau ada orang yang sedang marah, dengan surat tadi marah-marah, cuekin aja. Diamkan saja. Tapi jangan didiamkan ya ini ya. Ibu bapak sekalian, ada 11 manfaat dari cinta kasih jika dilatih dengan baik sebagai dasar pengembangan batin. Yang pertama adalah sukang sopati, tidurnya bahagia. Kedua adalah sukang pati bojati, bangunnya bahagia. Yang ketiga adalah nak papakang supinang pasati, tidak melihat mimpi buruk. Kenapa seperti itu? Karena orang yang marah-marah, satu, susah untuk tidur. Pernah susah tidur? Pernah? Otomatis ketika orang susah tidur, bangunnya tidak akan segar. Kenapa? Nah, dia susah tidur. Orang yang sering marah-marah akan sering melihat mimpi buruk. Kenapa? Karena apa yang ia pikirkan dengan kebenciannya atau dengan kemarahannya itu akan terbawa ketika ia mau tidur. Apapun yang Anda pikirkan di siang hari akan kepikiran di malam hari. Apa yang Anda ingat di malam hari itu akan kepikiran di siang hari. Makanya di Indonesia ada namanya togel. Tahu togel? Oh ya, togel. Togel itu menggunakan buku sakti, namanya buku nomor-nomor. Bisa orang mau main togel itu menggunakan mimpi sebagai bahannya, kemudian dicocokkan dengan nomor yang ada. Betul? Ketika saya masih kecil, saya pernah mengalami hal seperti ini. Namanya anak kecil, seringkali diisangi oleh orang tua. Mimpi apa semalam? Mimpi apa semalam? Saya nggak bilang mimpi, tapi saya langsung sebutkan nomornya. 4 angka. Ternyata besok hari keluar beneran 3 angka. 3 kali cuma berapa ya sekarang? 3 kali 3 angka pakai nomornya bayar cenban 10.000. Dapat berapa? Jutaan ya, nggak salah. Semenjak itu di rumah saya tiap sore kedatangan tamu. Bukan ketemu ibu saya, tapi ketemu dengan saya. Ngapain? Tanya tentang nomor. Ini merupakan bukti bahwa seseorang seringkali menggunakan apa yang ia ingat di malam hari sebagai mimpi dan dijadikan sebagai bahan.
Termasuk orang yang sering kepikiran punya masalah, ketika malam hari ia nggak bisa tidur, itu akan sering bermimpi buruk. Ibu bapak sekalian, 3 dari 11 manfaat cinta kasih hanya bicara tentang masalah. Bayangkan, 3 dari 11. Keempat, manfaat dari cinta kasih adalah manusanang piyohut, dicintai oleh sesama manusia. Kelima adalah manusanang piyohoti, dicintai yang bukan manusia. Keenam adalah dewata rakanti. Orang yang punya cinta kasih itu akan dijaga oleh para dewa. Kalau ibu bapak sekalian datang ke wihara manapun, sembahyang dimanapun, berharap semoga saya aman, semoga saya dijaga oleh para dewa. Tetapi kita masih suka marah-marah, tidak akan dijaga oleh para dewa. Kenapa? Mungkin bagi saya pribadi, mungkin para dewa juga takut dengan kita-kita yang marah-marah. Takut kita marahi juga dewa-dewanya. Karena ada seperti itu kan, dewa judi dimarahilah, dewa bumi dimarahilah, dan seterusnya. Ketujuh adalah nasa aki wa wisang wa satang wa kamati. Artinya adalah api, senjata, dan racun tidak akan mampu melukai dirinya. Tetapi saya juga disclaimer di sini. Bukan berarti saya ceramah seperti ini, ibu bapak sekalian nyoba-nyoba. Kan kata orang, pasiko. Dan kata Bante Jayasilo, kalau punya cinta kasih, maka api tidak akan mampu melukai dirinya. Maka kita coba-coba main api. Terpanas, terbakar. Jangan dicoba. Don't try this at home. And wihara. Don't try this. Kenapa? Karena kita membicarakan hal yang sangat berbeda sekali. Nah di sini cinta kasih sebagai bahan untuk punya kemajuan batin. Selanjutnya adalah muka wano vipasidati. Orang punya cinta kasih itu wajahnya terlihat menyenangkan, membuat hati ini menjadi adem. Pernah Anda ketika bertemu dengan seseorang, hati ini terasa adem. Orang yang nggak pakai make up, yang bare face, yang wajahnya biasa-biasa saja, tanpa ada make up dan segala macam. Ketika bertemu dengan orang seperti ini, hati terasa adem. Nah tidak, bertemu dengan biku, romo, atau umat-umat, ketika bertemu, wajahnya menyenangkan ya. Orang yang rasanya baik begitu. Pernah? Anda bertemu? Kalau Anda pernah bertemu seperti ini, bagus. Anda memahami apa yang saya sampaikan. Dan ini bisa menjadi bahan perenungan bagi Anda semua, bagi ibu-ibu yang suka pakai make up. Kenapa? Untuk mengurangi biaya pembelian make up. Karena biaya pakai make up itu tidak murah loh. Loh kok banyak tahu? Dulu ketika saya masih umat, kami teman-teman suka pergi ke mall. Sekarang teman-teman saya wanita itu suka WC. Dan ngantri. Saya tanya, ngantri ya? Iya, panjang banget. Nanti di mananya? Depan kaca. Ngapain? Ibu bapak sekalian, kalau Anda tahu tentang make up ya, sebelum orang pakai dempul, pakai bedak, itu menggunakan namanya foundation. Bahan perekat, betul ya? Lemnya begitu. Kemudian di make up, dibedaki. Setelah pakai make up dibedaki, pakai namanya eyeliner, pakai namanya pewarna, saya nggak tahu apa namanya itu, ada pakai bulu mata dan seterusnya. Itu tidak murah, itu mual-mual. Betul ya? Karena itu kami di Jawa Timur biasa menggunakan kata-kata dempul. Apa tuh dempul? Dempul adalah bahan nembel, bahan menambal. Kalau ada gedung, ini retak, ditambal, namanya dempul. Mobil, lecet, diperbaiki, namanya dempul. Wajah juga sama, ditempuli. Kenapa? Seperti saya katakan tadi di awal, kalau Anda sering marah, pakai make up, bedak, sering gampang untuk retak. Makanya ditempuli. Nah, ibu bapak sekalian, orang punya cinta kasih dalam tahap pengembangan batin, sangat mudah untuk batinnya itu tidak kesana kemari.
sangat mudah untuk diajak tenang di saat ini, yaitu tuatang citang samadhiyati. Orang mudah untuk mempunyai samadhi. Kalau kita suka marah-marah, tidak akan bisa tenang. Asam mulho kalang karoti. Orang punya cinta kasih itu ketika mau meninggal dunia tidak akan kebingungan mau kemana, karena ia yakin atau dia sudah praktek hidup dengan cinta kasih. Dan yang terakhir adalah nak utari apatiwi janto Brahma lokupaku. Jika ia tidak menembus lebih jauh, maka ia akan terlahir di alam Brahma. Karena memang cinta kasih merupakan salah satu praktek untuk kemajuan. Nah, ibu bapak sekalian, sudah 11 manfaat yang saya sampaikan. Tentu ini berguna bagi Anda yang suka mempraktikkan Dhamma. Ketika mempraktikkan cinta kasih itu tidak bisa satu kali selesai. Mempraktikkan cinta kasih itu butuh latihan yang berulang-ulang kali. Latihan berulang-ulang kali ini butuh namanya konsisten atau semangat dalam. Ibu bapak dalam hal bekerja ataupun dalam hal belajar ataupun dalam kehidupan rumah tangga pasti ingin memulai sesuatu. Punya usaha, memulai sesuatu. Belajar, memulai sesuatu. Dan seterusnya. Ketika Anda sudah belajar untuk mulai, maka Anda belajar. Anda ketika sudah memulai, maka Anda akan melanjutkan. Namanya usaha, belajar, dan seterusnya. Tidak ada yang semuanya mulus. Ketika Anda punya usaha, Anda ketika bekerja, ketika Anda yang kuliah, dan seterusnya, pasti semua punya masalah. Di sinilah Anda pun butuh semangat Buddhis, yaitu semangat untuk bertahan diri. Praktek cinta kasih tidak ada yang mulus. Pasti ada hambatan-hambatannya. Anda harus bisa bertahan dari segala rintangan-rintangan yang ada. Itulah bagaimana kita memulai, melanjutkan untuk mengembangkan batin kita masing-masing. Demikian yang saya sampaikan, semoga berguna bagi Anda semua. Semoga Anda bahagia, semoga semua berbahagia. Bagi umat yang ingin bertanya, dipersilakan. Nama budaya Bante. Bante, saya mau tanya, kalau memang orang yang kerjaannya hanya untuk marah-marah tapi dia untuk mencari rezeki bagaimana? Apakah dia harus berhenti marah-marah? Iya Bante. Sepertinya agak langka. Orang yang kerjanya itu marah-marah. Sepertinya agak langka. Tapi memang ada namanya pekerjaan tukang palak. Tahu tukang palak? Artinya tukang tagih. Itu menggunakan marah-marah sebagai kerjaannya. Memang itu adalah resiko. Kalau orang ingin mengembangkan batin, terusnya ia menghindari pekerjaan tersebut. Karena pekerjaan itu tidak hanya satu, ada banyak. Sama seperti orang yang mengatakan, Bante, saya seorang petani Bante, harus sering membunuh. Apakah saya harus sering membunuh Bante? Apakah saya harus meninggalkan pekerjaan sebagai petani? Tidak. Karena sebagai petani itu, Anda bisa menambah ilmu pengetahuan. Untuk mengusir hama, tidak harus dengan membunuh.
bisa menggunakan banyak bahan. Seperti kalau saat ini ada namanya asap cair. Tahu asap cair? Tahu tidak? Asap cair. Asap yang dimasukkan ke dalam cairan. Sekam padi ataupun batok kelapa. Jika itu dimasak, dibakar, tidak menggunakan air, hanya dipanaskan saja, itu akan menimbulkan asap. Asap itu ketika masuk dalam sebuah air, itu warnanya akan berubah. Sebenarnya sekam padi dan batok kelapa itu mengandung banyak nutrisi, ataupun hal-hal bahan kimia yang dapat dipakai untuk mengusir hama-hama, yaitu sebagai seperti pestisidanya. Jadi ini adalah bahan temuan-temuan bagaimana seseorang itu sebagai petani, sebagai yang berkebun, tapi tidak membunuh. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita gunakan jika kita ingin batin kita berkembang, jika kita ingin hidup berbahagia. Jika kita ingin hidup bahagia, maka kita sudah mengetahui apa yang buruk dan apa yang baik. Mulai tinggalkan yang buruk dan mulai kerjakan yang baik. Kenapa? Kita tidak mungkin stuck di situ. Apapun itu pasti akan berubah. Seperti saya sampaikan di awal tadi, ya dhamma hetu babawa, ya sang hetu tata gato. Nah, apapun yang muncul, sebabnya juga telah dijelaskan oleh Sang Buddha. Termasuk ya sanca yonirodo, masuk lenyapnya juga. Apapun di dunia ini, siapapun dan apapun, semua akan datang dan pergi. Pekerjaan kita juga sama akan datang dan pergi. Kiri kita juga sama akan datang dan pergi. Untuk apa mempertahankan sesuatu yang tidak berguna bagi diri kita? Tentu ketika orang ingin berubah job, mengubah usaha, butuh namanya pertimbangannya, butuh namanya pengetahuan. Tapi dasar dia adalah kebijaksanaan dan hikmah. Situ. Sehingga dia bisa mengubah mindsetnya. Karena saya katakan tadi, jarang orang yang kerjanya itu sebagai orang yang marah-marah. Jarang orang yang kerjanya itu sebagai orang yang berbuat buruk. Sangat jarang. Tapi jika ada, ini yang bisa dilakukan. Terima kasih Bante. Ada yang mau bertanya lagi? Nanti tadi kan bilang kalau kita mempraktekkan cinta kasih itu dan dicintai, disukai sesama manusia juga, lindungi Pak. Seperti kalau kita kan dalam kehidupan sehari-hari ada kejadian yang buat kita marah atau gimana gitu. Tapi kalau kita langsung gimana? Ada kejadian yang membuat kita emosi, mungkin kita langsung meredamnya dengan terus cinta kasih. Jadi kalau praktek, tadi Bante ada bilang kalau mau mempraktekkan cinta kasih ini juga perlu ada semangat gitu. Ada ketahanan tuh, kesabaran ya Bante ya, nanti kita itu. Jadi kalau sebelum cinta kasih kita keluarkan gitu, kita praktekkan gitu, semangat kita dengan sabaran kita itu yang harus kita latih dulu atau gimana Bante? Terima kasih Bante. Ya, karena ketika Anda mengembangkan cinta kasih, pasti mengembangkan nilai-nilai batin yang lain. Untuk kesabaran dan semangat. Kenapa? Karena setiap apapun latihan kita, pasti membutuhkan namanya semangat dan kesabaran. Contoh, duduk ini pasti sakit loh seperti ini, betul? Anda yang tadi duduk, ada nggak yang berubah posisi duduk kakinya? Ada tidak? Ada? Ketika Anda disuruh duduk di sini 2 jam, bertahan nggak? Nggak tahan. Mulai gelisah. Ada orang yang belajar meditasi, duduk sebentar, aduh sakit, begitu. Itu tidak mudah. Makanya ketika kita melatih sesuatu, butuh namanya sabar. Bisa bertahan dan butuh semangat juga, memotivasi diri sendiri.
termasuk melatih cinta kasih. Kenapa? Tidak mudah soalnya. Siapa di sini yang ketika dimarahi bisa dengan tenang? Semoga ada? Tidak ada. Biasa orang ketika marah ikut marah juga. Karena itulah cinta kasih ini dipraktekkan sebelum dan sesudah marah. Loh, kok bisa Bante? Karena saat marah, orang itu tidak bisa diberikan nasihat apapun. Tidak bisa. Dalam damai sampaikan, kodang atang na jannati, kodang dhammang na pasati, anda tamang tadohti, yang kodo sahate naranti. Orang yang marah tidak bisa melihat manfaat. Orang yang marah tidak bisa melihat dhamma. Orang yang dikuasai oleh kemarahan, di situ hanya ada andha tama. Andha itu artinya buta, tama itu artinya gelap. Hanya ada kebutaan dan kegelapan ketika orang sedang marah. Sebagai contoh, misalkan di wihara, namanya altar Buddha, ada Buddha Rupang, ada Dhammasala, ada wihara, ada biku, ada buku parita. Di situ semua bisa hilang ketika orang sedang marah-marah. Mungkin Anda sekali mendengar bahwa ada orang berantem di wihara. Bisa seperti itu. Kenapa? Saat marah, semua yang baik-baik ini hilang. Saya pernah iseng interview orang yang pernah bertengkar, pukul-pukulan. Saya tanya, ketika Anda pukul si dia, apa yang terjadi dalam diri Anda? Apa yang jawab? Tidak tahu. Semua benar-benar hitam, gelap. Itu yang terjadi ketika orang sedang. Karena orang marah itu sama dengan orang gila. Benar ini? Di dalam dunia psikologi sampaikan juga demikian. Orang yang suka marah, itu dia punya gangguan mental. Dan orang yang marah itu, di saat itu, tidak bisa diberikan nasihat apapun itu. Anda mau berikan nasihat A sampai Z, tidak akan bisa diterima oleh dia ketika sedang marah. Biasanya adalah ketika sebelum dan sesudah. Oleh karena itu, melalui cinta kasih harus dilakukan dengan latihan berulang-ulang kali, semua dengan harapan agar dia tidak menjadi marah. Karena kita tahu semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya sebuah peradaban, pasti semakin banyak masalah yang ada. Dan tidak semua orang itu bisa menghadapi masalah yang ada. Oleh karena itu kita membutuhkan hal-hal ini untuk kemajuan batin kita. Sekali lagi, semua itu apapun latihan dhamma membutuhkan namanya kesabaran dan semangat dalam berlatih. Begitu. Perkenalkan, nama saya Mariti. Mau saya tanya gini Bante, kalau kita mau meluruskan sesuatu dengan tegas Bante, tapi kita dianggap marah Bante, gimana itu Bante? Terima kasih. Kita tidak bisa mengontrol apapun yang di luar diri kita. Kita hanya bisa mengontrol apa yang ada dalam diri kita. Semua solusi ada dalam diri sendiri. Karena kita bisa melihat niat apa yang muncul dalam diri kita. Kalau kita bersikap tegas, di situ sebenarnya ada kebijaksanaan dan cinta kasih sebenarnya. Anda yang punya anak, saya tidak punya anak. Anda yang punya anak, dan kalian orang bertanya, Bante, ini anak nakal, gimana ya Bante? Apa saya marah-marahi? Tidak. Anda bisa bersikap tegas kepada anak. Bisa. Tapi kalau marah, hati-hati. Karena marah itu dasar di sini adalah kebencian. Sedangkan tegas di situ ada kebijaksanaan. Berbeda sekali. Nanti ketika punya niat yang berbeda, punya cara pikir yang berbeda, cara ucap dan cara perilaku juga berbeda. Orang kalau menggunakan kemarahan dengan anak, yang keluar ini yang buruk-buruk. Kamu nih anak kaki dua, benar?
Benar kan ya? Kamu ini anak kaki 2, betul? Kamu ini anak kaki 4. Anak sendiri katakan kaki 4 loh. Kalau anak kaki 4 berarti orang tuanya kaki 2 lah, kaki 4. Itu bisa keluar dari seorang orang tua mengatai anak-anak seperti itu. Kenapa? Karena jengkel dan kebencian. Tapi kalau dengan ketegasan, dengan cinta kasih, ini bisa berbeda. Kamu jangan seperti itu. Kamu seperti ini, kamu akan rugi. Kamu akan celaka. Beda bahasanya. Ketika beda bahasa, beda cara pikir, dan beda cara perilaku juga. Kalau orang dengan ketegasan, dia tidak akan main pukul. Orang kebencian bisa pukul anak. Siapa di sini yang pernah dipukul sama orang tua? Nah? Pukulnya bisa pakai rotan begitu. Pernah? Ini korbannya satunya. Pernah ya? Itu kalau orang tua malah dengan anak bisa main tangan, bisa main pukul. Beda reaksi. Jadi kita bisa melihat dari diri kita. Apapun disampaikan oleh orang lain, don't care. Kenapa? Nggak bisa dikontrol. Saya duduk seperti ini, nanti akan ada yang ngomongin kok. Bantainya ceramah lama amat sih. Dan begitu. Ada yang satu sisi mengatakan, bantai ceramah kok sebentar. Satu kejadian, 2 reaksi. Minum. Ketika ada yang ngasih teh manis misalkan. Lagi, saya nggak minta teh manis ya, tidak. Ada teh manis. Ada orang mengatakan, Bante, minum manis Bante, udah besar badannya. Ya begitu. Ada mengatakan, Bante kan gak makan malam, gak apa-apa lah minum teh. Kita mau apain? Pasti ada yang ngomongin 2 reaksi. Bantenya diikuti. Bantenya kok diikuti terus ya? Mager ya? Malas gerak ya di kamar. Jadi begitu. Atau orang mengatakan, oh mungkin bantenya sudah meditasi di kamar dan seterusnya. Mungkin belajar di kamar dan seterusnya. Bisa banyak reaksi. Jadi kita tidak usah musingkan tentang orang lain. Karena kita harus perhatikan diri kita masing-masing. Nah, saya lakukan ini, apa niatnya? Apa dasarnya? Kalau dasarnya saya baik, yang keluar biasanya baik-baik. Kalau dasarnya buruk, biasanya keluar itu buruk-buruk. Ini menjadi catatan buat diri kita. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya Bante, nama saya Inli. Mau saya tanyakan begini, apakah sifat dari marah tersebut ada kecenderungan pembawaan dari karma masa lalu? Saya pernah mendengar kalau tidak salah dari Dhammatok Bante yang lain, beliau mengatakan kecenderungan karma masa lampau itu akan terbawa ke kelahiran pada masa ini dan berpengaruh kepada fisik dari yang bersangkutan. Anumodana Bante. Kita sebelum melihat lebih jauh, kita bisa melihat kehidupan kita saat ini. Kalau kita pikirannya itu diisi dengan kemarahan, maka itu akan mempengaruhi tubuh kita saat ini juga. Kalau Anda mengetahui tentang kebahagiaan, ketika Anda yang pernah masuk sakit, ketika Anda bisa bahagia di rumah sakit, ini agak susah ya, bisa bahagia di rumah sakit agak susah, karena bisa di rumah sakit itu banyak penderitaannya. Di rumah sakit itu Anda bisa bahagia, itu akan memunculkan sebuah zat namanya endorfin. Endorfin itu terdiri dari 2 kata, yaitu endorfin dan endorfin itu artinya dari dalam diri sendiri, morfin adalah zat kebahagiaan. Ketika seseorang bisa bahagia, bisa senang, bisa damai,
maka di situ akan munculkan zat endorfin. Di mana zat endorfin ini akan membentuk nama sistem kekebalan tubuh. Dari kata-kata morfin. Morfin itu sebenarnya adalah zat kekebalan tubuh. Kalau marah bagaimana Bante? Itu akan membuat badan ini menjadi rusak. Akan banyak sel-sel yang rusak. Anda bisa bicara dengan para dokter atau para saintis, semua akan mengatakan hal seperti itu. Jadi ada benarnya. Kita tidak usah bicara lebih jauh, tapi bicara pada saat ini saja. Apapun yang kita pikirkan, yang buruk-buruk, itu akan menjadi kecenderungan pikiran kita dari saat ini sampai yang akan datang. Kalau kita mau melihat diri kita bagaimana Bante dulu, ya lihatlah saat ini. Kalau saat ini gampang marah, berarti dulu gampang marah juga. Kalau saat ini marah, berarti akan datang juga gampang marah. Jika ia tidak berubah. Tapi jika ia berubah, makanya akan menjadi hal yang berbeda. Begitu. Ini jawaban secara saintis. Yang terakhir mungkin? Silakan. Namo Buddhaya Bante. Bante, saya harus mulai dari mana ya? Saya ini agak bingung. Setiap hari saya mengisi hari-hari saya itu dengan membaca parita, dengan meditasi 2 kali sehari ya. Kemudian di sepanjang hari saya selalu mengisi hari-hari saya itu dengan waktu-waktu saya itu dengan kebajikan, baik itu kepada manusia, baik itu kepada binatang. Saya selalu melakukan itu. Tapi kenapa ya? Tapi ini yang mau saya pertanyakan. Tapi kenapa teman-teman saya suka mengajak saya untuk pergi, contohnya menakuti seseorang seperti preman, anggota ormas atau ya seperti itu. Terus saya tanya, kenapa harus saya? Katanya muka kamu serem, menakutkan. Jadi saya bingung Bante. Kira-kira ya itu saja Bante. Namo Buddhaya. Sebenarnya tidak apa-apa ketika kita diajak seperti itu. Saya katakan lagi, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Sehingga ketika kita ditanya seperti itu, apa yang saya lakukan Bante? Ketika Anda sudah punya keyakinan, tahu yang baik-baik, itu dihindari. Apapun kata orang, dan seterusnya, tidak usah lagi care, tidak usah lagi diperhatikan. Kenapa? Ya itulah orang. Itulah manusia. Banyak yang aneh-aneh. Sehingga ketika bertemu seperti ini, kita harus belajar untuk, ya kalau saya didatangi yang buruk-buruk, berarti orang-orang seperti ini mau mencelakai saya. Oke, saya menghindar. Tidak perlu marah dengan mereka. Itu cukup menghindar saja. Ada seorang Bante yang terkenal di Thailand. Beliau mengatakan, kalau ada orang marah-marah di wihara atau marah kepada saya tidak bisa marah kepada dia. Apa yang saya lakukan? Saya akan pergi. Itu cara yang bijak. Kenapa? Karena kalau orang sedang marah, tidak bisa dikontrol. Kalau orang sedang marah, tidak bisa diabaikan. Ya. Kitanya oke, si dianya itu loh. Si dianya iya. Nah bisa sekering orang-orang itu ketika tidak dipenuhi permintaannya bisa menjadi marah. Enggak, kalau menurut saya teman saya itu sih orangnya baik. Banyak sih teman-teman saya beragam Bante. Suka kalau ada yang entah tagihannya
susah ditagi, bawa saya ke sana. Saya cuma diem doang, berdiri doang, dibayar. Terus ormas, bahkan ketua ormas juga pernah diminta uang keamanan 5 juta ya, 5 juta. Terus teman saya nggak ngomong apa-apa, ngajak saya ke sana, tiba-tiba suruh saya kamu diam aja ya, saya yang bicara. Dia bicara dengan ketua ormas itu, akhirnya jadi 500.000. Dia bilang, aduh saya nyesal sekali, saya panggil Inta dari Polrestabes habis 3 juta, sia-sia, ormasnya nggak takut. Saya cuma perlu diam aja katanya. Seperti itu Bante. Ya, tidak apa-apa, itu pengalaman hidup kita. Terima kasih Bante. Karena memang apapun yang saya katakan tadi, di luar diri kita pun tidak bisa dikontrol. Apapun itu. Oke, saya kira cukup malam hari ini diskusinya.